Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rizky Imran dengan NIM 202497009. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan mereview materi seismik tomografi inversi waktu tempuh atau travel time dengan pembahasan utama pada poin persamaan travel time dan persamaan ekonal. Ya, tugas ini adalah terkait mereview materi prinsip seismik tomografi inversi waktu tempuh atau travel time dengan metode tomografi dengan memetakan atau menjelaskan persamaan travel time serta persamaan ekonal sebagai tuntutan tugas seismik refraksi dan transmisi. Di sini saya mengutip atau menjelaskan suatu jurnal yang berjudul Finite Difference Calculation of Travel Time by John Vidale. Disusun oleh saya Wahyu Rizky Imran NIM 202497009 dari Prodi Teknik Geofisika Universitas Patimura Ambon. Nah, untuk poin pertama ada di pendahuluan dan latar belakang. Yang pertama, pengantar seismik tomografi. Apa sih seismik tomografi itu? Seismik tomografi itu adalah teknik pencitraan bawah permukaan bumi yang memanfaatkan data waktu tempuh atau travel time gelombang seismik. Prinsip dasarnya analog dengan CT scan dalam dunia medis, di mana informasi dari banyak lintasan gelombang digunakan untuk merekonstruksi struktur kecepatan di dalam medium. Nah, kemudian dalam proses inversi tomografi terdapat dua persamaan yang paling fundamental yang menjadi tulang punggung metode ini, yaitu ada persamaan travel time, itu adalah persamaan yang menghubungkan waktu tempuh gelombang dengan struktur kecepatan sepanjang lintasan sinar. Yang kedua ada persamaan ekonal, yaitu suatu persamaan diferensial parsial yang mengatur propagasi muka gelombang atau wavefront dalam medium yang bervariasi secara lateral maupun vertikal. Nah, kedua persamaan travel time dan persamaan ekonal ini sangatlah fundamental dan penting dalam seismik tomografi atau inversi tomografi. Kemudian yang berikutnya adalah masalah yang harus diselesaikan. Penentuan waktu tempuh gelombang seismik merupakan masalah inti dalam berbagai aplikasi geofisika, antara lain yang pertama itu untuk lokasi gempa bumi, di mana kalau suatu gempa bumi itu terjadi, maka suatu masalah yang akan diselesaikan melalui waktu tempuh gelombang seismik itu untuk menghitung suatu waktu tempuh dari hipocenter ke stasiun seismograf untuk menentukan lokasi dan kedalaman gempa secara akurat dalam struktur kecepatan yang bervariasi lateral. Yang kedua ada inversi tomografi. Itu merekonstruksi distribusi kecepatan dua dimensi atau tiga dimensi dari data waktu tempuh yang kita amati atau teramati di permukaan. Berikutnya adalah migrasi Kirchhoff, yaitu mengubah rekaman seismograf refleksi menjadi citra struktur permukaan dengan memerlukan waktu tempuh antara semua titik sumber dan penyebar dan penerima. Kalau di sini kan kita seismik refraksi, jadi kita hanya fokus pada first arrival travel time, yaitu gelombang pertama yang pertama yang memberikan respon. Yang berikutnya ada windowing beda hingga. Itu mempercepat komputasi simulasi gelombang penuh dengan hanya menghitung medan gelombang pada jendela waktu di sekitar first arrival. Selanjutnya ada keterbatasan ray tracing konvensional. Sebelum metode beda hingga atau yang disebut finite difference diperkenalkan oleh Vidale tahun 1988, perhitungan waktu tempuh umumnya menggunakan ray tracing. Metode ini memiliki tiga keterbatasan utama. Jadi pada masa itu kan belum ada teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang sehingga mereka masih menggunakan tiga metode ini. Yang pertama ada multipathing. Itu adalah suatu metode pada medan kecepatan yang bervariasi kuat. Banyak lintasan menghubungkan dua titik sehingga sulit menemukan minimum global waktu tempuh.
Yang kedua ada biaya komputasi tinggi. Jika diperlukan banyak lintasan ke banyak titik, biaya komputasi ray tracing sangat mahal dan tidak praktis. Yang ketiga berkaitan dengan shadow zone. Di zona bayangan atau shadow zone, hanya sinar dengan amplitudo geometris sangat kecil yang menghubungkan dua titik. Metode shooting sering gagal dan menemukan sinar yang benar. Nah, kemudian kita masuk ke salah satu pembahasan utama, yaitu persamaan travel time. Apa sih persamaan travel time itu? Ya, persamaan travel time itu adalah persamaan yang mendeskripsikan hubungan antara waktu tempuh gelombang seismik atau T pada jarak lintasan dan struktur kecepatan medium. Dalam kerangka ray tracing klasik, waktu tempuh dari sumber S ke penerima R dinyatakan sebagai integral garis sepanjang lintasan sinar. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh persamaan travel time di mana T dalam S atau R sama dengan integral dari S sampai R, S dalam X dan Z, dl sama dengan integral SR dl per V X, Z. Maksudnya V di dalam X dan Z, kecepatan di sumber X dan Z. Nah, keterangannya T itu adalah waktu tempuh dalam second atau detik, S itu adalah slowness sama dengan 1/V dalam second per kilometer, V itu sama dengan kecepatan dalam kilometer per second, dl itu adalah elemen panjang lintasan, X dan Z itu adalah koordinat posisi. Nah, persamaan satu ini adalah persamaan travel time dalam bentuk integral sepanjang lintasan sinar atau ray path. Ini merupakan dasar dari metode ray tracing dan juga fondasi inversi tomografi. Yang berikutnya adalah dikretisasi untuk grid beda hingga. Dalam implementasi beda hingga menurut Vidale tahun 1988, medium kecepatan direpresentasikan pada grid diskret dengan spasi H yang beragam. Untuk titik sumber di titik A dengan waktu tempuh 0 ke 4 titik B titik tetangga, yaitu BI. BI itu I-nya sama dengan 1, 2, 3, D4 atau bisa lebih, diberi waktu tempuh. Nah, TI itu sama dengan H per 2 SBI tambah SA, di mana H itu adalah spasi grid, SA itu adalah slowness di titik sumber A, SBI itu adalah slowness di titik BI. Nah, persamaan dua ini adalah dikretisasi sederhana dari persamaan di atas, yaitu persamaan satu untuk satu langkah grid. Rata-rata slowness digunakan karena gelombang melewati dua titik grid. Nah, itu. Yang berikut formulasi beda hingga untuk ekstrapolasi wavefront. Ya, formulasi beda hingga untuk ekstrapolasi wavefront atau muka gelombang. Inti dari metode Vidale tahun 1988 adalah menurunkan dua formula untuk mengekstrapolasi waktu tempuh dari tiga sudut kotak atau square ke sudut keempat. Nah, bisa kalau dibaca pada jurnal tersebut itu ada dianalogikan kotak ya. Eh, itu mengekstrapolasi waktu tempuh dari tiga sudut suatu kotak square ke sudut keempat. Nah, berikutnya ada formula pertama, aproksimasi wavefront datar atau muka gelombang datar, plane wave atau nama lainnya plane wave. Jika diketahui waktu tempuh di titik A sama dengan T0, B1 sama dengan T1, B2 sama dengan T2, maka
waktu tempuh di C1 sama dengan T3 menggunakan aproksimasi muka gelombang datar. Dengan menggunakan aproksimasi muka gelombang datar adalah di persamaan 3 ini, yaitu T3 sama dengan T0 tambah akar dari 2HS kuadrat tambah T2 kurang T1 kuadrat. Di mana persamaan ini berlaku optimal untuk wavefront atau muka gelombang yang hampir datar. Persamaan ini yang hampir datar, di mana H sama dengan spasi grid, S sama dengan slowness rata-rata di sel T0, T1, T2, itu sama dengan waktu tempuh di titik A, B1, dan B2. Kemudian untuk formula kedua, aproksimasi wavefront lingkaran. Tadi kan datar. Sekarang kita masuk ke lingkaran atau circular wave. Untuk wavefront yang sangat melengkung atau strongly curved, digunakan aproksimasi gelombang lingkaran dengan 3 parameter. Koordinat virtual source, min XS dan min ZS. Dan waktu asal virtual atau TS. Sistem persamaan yang terbentuk adalah itu ada 2, 4A dan 4B. Bisa dilihat di sini ada 2 persamaan di sini. Di mana T0 itu adalah ada 5. Mohon maaf, ada 3. Ya, untuk T0 sama dengan TS tambah S akar dari XX kuadrat tambah ZS kuadrat. Waktu tempuh di titik A dari virtual source. Ini. Intinya pada persamaan ini itu adalah waktu tempuh di titik A dari virtual source. Nah, untuk persamaan 4B adalah T1 sama dengan TS tambah S akar dari XS tambah H kuadrat tambah ZS kuadrat. Nah, untuk persamaan 4B ini itu adalah waktu tempuh di titik B1 dari virtual zone atau virtual source. Kemudian persamaan 4C adalah T2 sama dengan TS tambah S akar dari XS kuadrat tambah ZS tambah H dikuadratkan. Nah, untuk persamaan 4C ini adalah waktu tempuh di titik B2 dari virtual source. Nah, tadi kan ada 3. Ada 4A, 4B, dan 4C. Kalau 4A itu waktu tempuh di titik A dari virtual source. 4B itu waktu tempuh di titik B1 dari virtual source. Dan 4C itu adalah waktu tempuh di titik B2 dari virtual source. Sistem 3 persamaan dengan unknowns TS, XS, dan ZS dapat direduksi. Jadi dapat direduksi kembali menjadi persamaan kuadrik dalam XS. Setelah XS dan ZS dan TS diketahui melalui persamaan yang di atas, maka waktu tempuh T3 di sudut C1 bisa dihitung dengan T3 sama dengan TS tambah S akar XS tambah H kuadrat tambah ZS tambah H kuadrat. Formula ini nih optimal untuk wavefront sangat melengkung dengan kesalahan kurang dari 0,03%. Jadi itu. Yang berikutnya kita akan membahas skema mixed dan sample. Vidal 1998 dengan jurnalnya menyarankan 2 skema implementasi, yaitu skema simple hanya menggunakan persamaan 3 yang di atas, cepat, akurasi kurang dari 0,1%, cocok untuk komputasi massal. Yang kedua, skema mixed, menguji apakah wavefront datar atau melengkung. Jika melengkung, gunakan persamaan 5 yang baru saja kita bahas ini. Gunakan persamaan 3 yang di atas untuk akurasi
kurang dari 0,03%. Yang berikutnya, kesamaan untuk TP ring atau non-centered finite difference. Untuk menghitung waktu tempuh di titik paling awal pada tepi suatu ring, tidak ada tetangga di luar ring, digunakan beda hingga non terpusat. Hal tersebut dinyatakan dalam persamaan 6, yaitu T3 sama dengan T0 tambah akar dari H kuadrat min 0,25 T2 kurang T1 kuadrat. Di sini T0 itu waktu minimum relatif di baris dalam, T1 dan T2 itu waktu di kedua sisi dengan titik waktu T0. Kemudian sekarang kita lanjut dan masuk ke persamaan ekonal. Apa sih persamaan ekonal itu? Persamaan ekonal atau dalam bahasa Yunani disebut ekon itu adalah citra atau gambar. Adalah suatu sistem persamaan diferensial parsial non-linear yang mengatur propagasi muka gelombang atau wavefront pada batas frekuensi tinggi atau high frequency limit. Persamaan ini merupakan aproksimasi geometric optic approximation dari persamaan gelombang penuh. Jadi persamaan ini merupakan persamaan diferensial parsial nonlinear yang mengatur propagasi muka gelombang atau wavefront pada batas frekuensi yang tinggi. Jadi langkah-langkahnya cukup kompleks. Nah, di sini kita masuk dalam bentuk matematis persamaan ekonal dalam ruang dua dimensi karena di sini hanya di posisi X dan Z, di mana persamaan ekonal ditulis sebagai do T per do X kuadrat ditambah do T per do Z kuadrat sama dengan S dalam sumbu X dan Z dikuadratkan. Sama dengan kita peroleh 1 per V dalam X, dalam posisi X dan Z karena dua dimensi kuadrat. Masuk ke dalam persamaan ketujuh, di mana T itu adalah sama dengan atau travel time field atau fungsi oposisi X dan Z. Kemudian X dan Z itu adalah koordinat horizontal dan vertikal dalam posisi horizontal dan vertikal. Sementara X atau S dalam X dan Z itu adalah slowness. Itu sama dengan 1 per V, di mana V itu sama dengan V itu dalam X dan Z atau kecepatan gelombang seismik. Nah, persamaan 7 ini menyatakan bahwa besar gradien medan di waktu tempuh sama dengan slowness medium. Jadi, gradien medan waktu tempuh itu sama dengan slowness medium. Nah, ini adalah pernyataan matematis dari prinsip Fermat yang sangat-sangat penting dalam seismik tomografi, di mana gelombang merambat sepanjang lintasan yang meminimalkan waktu tempuh. Nah, dalam ruang tiga dimensi, persamaan ekonal menjadi, tadi kan di atas itu kan dua dimensi. Nah, dalam ruang tiga dimensi, persamaan ekonal menjadi do T per do X kuadrat tambah do T per do Y kuadrat tambah do T per do Z kuadrat. Sama dengan X dalam sumbu S dalam sumbu X, Y, dan Z dikuadratkan. Nah, di sini kan di atas kan tidak ada do T per do Y karena dalam dua dimensi. Dan di sini cuma ditambahkan do T per do Y untuk melengkapi kalau di sini dalam ruang tiga dimensi. Nah, ekstensi tiga dimensi X, Y, dan Z adalah koordinat tiga ruang. Koordinat ruang, maksudnya mohon maaf, koordinat ruang S dalam X, Y, dan Z. Slowness tiga dimensi. Kemudian penurunan dari persamaan gelombang. Nah, dari dua persamaan gelombang di atas ini,
maka dapat diturunkan. Langkah pertama kita mulai dari percobaan dari persamaan gelombang skalar atau akustik, di mana di sini menggunakan operator del atau nabla, di mana nabla kuadrat U sama dengan 1 per V kuadrat do kuadrat U per do T kuadrat. Ini merupakan persamaan gelombang akustik, di mana U sama dengan fungsi gelombang, V sama dengan kecepatan gelombang, dan nabla kuadrat itu sama dengan operator Laplacian. Langkah kedua, kita asumsikan solusi bentuk ansatz Z gelombang harmonis WKBJ atau Ray teori. Didapatkan dari situ, di mana U dalam sumbu X, Z, dan T sama dengan A di dalam X dan Z dikali dengan eksponensial I omega dalam T kurang T dalam X dan Z, di mana persamaan 10 ini A dalam X, Z itu sama dengan amplitudo, sementara omega itu sama dengan frekuensi angular, dan T besar dalam X dan Z itu sama dengan ekonal atau fungsi fase perjalanan waktu. Nah, kemudian langkah ketiga, kita substitusikan persamaan 10 yang di atas ini ke dalam persamaan 9 yang di atas yang ini. Dalam batas frekuensi yang tinggi, W-nya, omeganya mendekati bahkan sampai tak hingga, suku yang melibatkan turunan amplitudo menjadi sangat kecil dibandingkan suku fase, mengabaikan suku O 1 per omega menghasilkan nabla T besar atau operator Laplacian tadi dikuadratkan sama dengan 1 per V kuadrat dalam X dan Z, sama dengan X kuadrat di dalam X dan Z. Ini adalah persamaan ekonal yang diperoleh dari kondisi bahwa suku orde tertinggi dalam omega harus 0. Nah, persamaan 11 ini identik dengan persamaan 7 yang di atas. Bisa dilihat. Jadi persamaan ekonal adalah limit frekuensi tinggi dari persamaan gelombang penuh. Kemudian selanjutnya kita masuk ke diskretisasi persamaan ekonal dengan beda hingga. Dalam metode Vidale tahun 1988 dari jurnalnya, dua turunan parsial dalam persamaan ekonal didiskretisasi dengan beda hingga terpusat pada kontak 2x2 grid. Itu dirumuskan pada dua rumus, 12A dan 12B. Pada rumus 12A, dot T per dot X itu sama dengan 1 per 2H, di mana T0 dikali dengan T0 tambah T2 kurang T1 kurang T3. Ini adalah suatu beda hingga terpusat arah X, T0, T1, T2, T3 itu adalah waktu di tempat 4 sudut kotak grid. Kemudian di persamaan 12B ada dt per dz sama dengan 1 per 2H T0 tambah T1 min T2 min T3. Itu adalah beda hingga terpusat arah Z. Apa? Kalau di atas itu untuk arah X dan di bawah itu untuk arah Z. Nah, mensubstitusikan persamaan 12A dan persamaan 12B ke dalam persamaan ekonal 7 yang di atas tadi. Ini persamaan utama yang tadi.
kita dapatkan bahwa T0 tambah T2 kurang T1 kurang T3 per 2H kuadrat ditambah T0 tambah T1 kurang T2 kurang T3 per 2H kuadrat sama dengan S kuadrat. Nah, menjadi persamaan 13. Persamaan ini diselesaikan untuk T3 menghasilkan persamaan ketiga yang digunakan dalam algoritma penyelesaian persamaan 13 untuk T3 menghasilkan kembali persamaan 3 yang di atas sama dengan T3 sama dengan T0 tambah akar dari 2Hs kuadrat min T2 kurang T1 kuadrat. Nah, persamaan 3 yang di atas tadi. Nah, ini ada hubungannya dengan persamaan 3 yang itu. Nah, ini adalah inti dari metode beda hingga dari yang dirumuskan oleh Vidale. Dalam persamaan ekonal diselesaikan secara numerik, point by point pada grid dengan ekstrapolasi waktu tempuh dari titik-titik yang sudah diketahui ke titik baru. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke kondisi kausalitas dalam penyelesaian ekonal, di mana penyelesaian persamaan ekonal harus memenuhi prinsip kausalitas, di mana waktu tempuh sepanjang sinar atau lintasan sinar menuju suatu titik harus diketahui sebelum suatu waktu di titik tersebut dapat dihitung. Oleh karena itu, Vidale itu memperkenalkan skema penyelesaian berbasis ring by ring, di mana semua titik pada ring berjari-jari R diselesaikan dalam pindah ke ring berjari-jari R tambah 1. Untuk lebih lanjutnya bisa dicek pada jurnalnya, di situ ada gambar penyelesaiannya. Nah, kemudian kita masuk ke algoritma penyelesaian dan implementasi. Ya, dan selanjutnya kita masuk dalam prosedur ring by ring yang tadi sudah dijelaskan dalam kondisi kausalitas dan penyelesaian ekonal yang di atas. Di mana algoritma hingga atau beda hingga untuk menghitung medan travel time bekerja secara induktif. Menyelesaikan satu ring pada satuan waktu. Yang pertama ada inisialisasi, titik sumber A mendapat T sama dengan 0, 4 tetangga B1 min B4 itu dengan persamaan 2 yang di atas. Kemudian ring awal 8 titik pada ring radius 2 C1 min C4 tambah B1 min B4 extended diselesaikan menggunakan persamaan 3 atau 5. Yang ketiga ada ekspansi ring. Untuk setiap ring berikutnya 4 sisi diselesaikan terlebih dahulu, kemudian 4 sudut. Dan kemudian penyelesaian sisi. Pada setiap sisi titik-titik diselesaikan dari minimum relatif ke maksimum relatif. Ke kanan dulu lalu ke kiri. Nah, kemudian seleksi minimum ketika ada dua estimasi suatu titik atau satu titik dari kanan ke kiri, nilai yang lebih kecil digunakan secara setara dalam memilih first arrival. Nah, ini perbandingan dengan ray tracing. Di sini ada parameternya yang sebagai berikut. Waktu CPU 128 kali 128 read, di mana ray tracing metode awal itu ada yang ditangkap itu 1800 detik. Nah, kemudian kita masuk ke finite difference yang dimaksud oleh Vidale itu hanya 30 sampai 90 detik. Jadi estimasinya itu tidak terlalu lama begitu. Kemudian penanganan shadow zone atau zona bayangan untuk metode ray tracing itu sering gagal. Kemudian finite difference itu otomatis terisi oleh difraksi. Difraksi itu gelombang-gelombang yang dikembalikan begitu. Yang berikutnya ada jumlah titik terhitung. Ada 128 titik di ray tracing. Itu hanya mencakup bagian permukaan saja.
Nah, kalau finite difference itu totalnya itu ada 16,384 titik yang mencakup seluruh grid. Jadi akurasinya itu wah sangat-sangat baik. Nah, parameter yang selanjutnya ada akurasi atau akurasi simple SIM. Ray tracing itu ada berbagai referensi, entah itu beberapa, bisa dicari di berbagai referensi. Kalau Trinity difference itu akurasinya itu kurang dari 0,1% error. Nah, kemudian ada akurasi mixed SIM. Kalau ray tracing itu bisa dicari di referensi-referensi akurasinya. Kalau di finite difference itu kurang dari 0,03% errornya. Nah, yang terakhir ringkasan persamaan dan hubungan antar persamaan. Di antaranya ada konsep persamaan. Ini adalah ringkasan hierarki dan hubungan antara semua persamaan kunci yang tadi saya jelaskan. Yang pertama ada persamaan nomor 1, yaitu T sama dengan integral SDL. Fungsi atau penggunaannya untuk travel time integral dan dasar ray tracing dan tomografi. Kemudian persamaan penting yang kedua itu ada di persamaan ketujuh yang di atas, di mana nabla T kuadrat sama dengan S kuadrat di dalam sumbu X dan Z. Itu fungsi atau penggunaannya adalah persamaan ekonal yang mengatur provokasi wavefront atau muka gelombang. Nah, yang ketiga persamaan penting yang ketiga itu ada persamaan 12 A dan B yang di atas. Ada do T per do X sama dengan T0 tambah T2 min T1 min T3 per 2H. Penggunaannya atau fungsinya diskretisasi beda hingga dari ekonal. Nah, yang berikut adalah persamaan ketiga, itu sama dengan T3 sama dengan T0 tambah akar dari 2Hs kuadrat min T2 kurang T1 kuadrat. Fungsi atau penggunaannya ekstrapolasi plane wave atau simple SIM. Yang selanjutnya atau yang terakhir persamaan penting yang harus diingat dan dimengerti lebih dalam lagi itu ada persamaan kelima yaitu T3 sama dengan TS tambah S akar dari XS tambah H kuadrat tambah ZS tambah H kuadrat. Jadi fungsi dan penggunaannya untuk ekstrapolasi circular wave mix SIM. Baik, demikian itu saja penjelasan atau review singkat dari saya terkait materi seismik tomografi yang membahas inversi waktu tempo atau travel time dan persamaan travel time serta persamaan ekonal dengan mengambil sumber referensi dari jurnal Vidale tahun 1988 tentang finite difference circulation atau calculation of travel time. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan selamat mendengarkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.